Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergi lintas instansi dalam menghadapi potensi bencana alam, Polres Boyolali menggelar apel siaga bencana dan latihan penanggulangan bencana alam di halaman Mapolres Boyolali pada Jumat pagi. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto dan dihadiri oleh Bupati Boyolali Agus Irawan, perwakilan Dandim 0724 Boyolali, hingga Dinas Kesehatan. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kesiapan Polres Boyolali dan stakeholder terkait dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Boyolali yang dikenal memiliki karakter geografis rawan longsor. Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto mengatakan bahwa kegiatan apel ini bukan sekedar rutinitas, melainkan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kemampuan personel dan memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Berdasarkan data yang dihimpun Polres Boyolali sepanjang tahun 2025 tercatat 24 kejadian bencana alam yang meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan dari jumlah tersebut, tanah longsor menjadi peristiwa paling sering terjadi, lalu angin puting beliung dan banjir. Ia menyebut dibutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk selalu siaga dan tanggap terhadap perkembangan cuaca ekstrim. Usai pelaksanaan apel, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan latihan penanggulangan bencana alam yang diikuti oleh personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD hingga PMI. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam evakuasi korban, penggunaan peralatan SAR, serta koordinasi antar instansi saat terjadi bencana. Dari Humas Polres Boyolali melaporkan untuk Polri TV. Praktik ilegal penyalahgunaan gas LPG bersubsidi kembali terkuak. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi menjadi gas non-subsidi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam operasi penindakan yang dilakukan pada Jumat 31 Oktober 2025, polisi mengamankan 3 tersangka yang memiliki peran terorganisir mulai dari koordinator hingga eksekutor lapangan. Modus operandi sindikat ini adalah menyuntikkan isi tabung melon ke tabung non-subsidi ukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg. Dengan estimasi kerugian negara ditaksir mencapai 5,4 miliar rupiah dari perputaran uang sindikat yang mencapai 9 miliar rupiah selama beroperasi setahun terakhir. Pengungkapan kasus ini berawal dari tindak lanjut laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah gudang di Jalan Solo Gawok, Desa Waru, Kecamatan Baki, Sukoharjo. Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh Irhamni menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai pada Rabu 29 Oktober 2025 setelah tim menduga adanya kegiatan penyuntikan gas yang berpotensi mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi wilayah tersebut. Dalam pengungkapan gas dari subsidi menjadi non-subsidi. Jadi rekan-rekan penyidik berhasil mengamankan 1.697 tabung yang mana modus operandinya dialihkan menjadi non-subsidi. Rekan-rekan sekalian tahu bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran energi untuk subsidi rakyat ini sangat besar. Kami berkomitmen menjaga jangan sampai subsidi ini jatuh pada orang yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi tentunya. Itu jelas disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pidato pertanggungjawaban keuangan pada saat di DPR MPR. Oleh sebab itu kami dan rekan-rekan penyidik mengejar siapa pelaku-pelaku yang penyalahgunaan subsidi ini. Perputaran uang dalam kejahatan ini yang berhasil kita ungkap kurang lebih 9 miliar, kemudian perhitungan kami kerugian yang seharusnya tidak dinikmatin oleh pelaku kejahatan ini kurang lebih 5,4 miliar tentunya. Ini sangat merugikan masyarakat. Mohon bantuan kepada rekan-rekan sekalian masyarakat untuk melaporkan
Jadi kelemahan kami adalah begitu luasnya jangkauan wilayah yang menerima subsidi. Dari pangkalan-pangkalan ini banyak yang tidak terawasi baik oleh kami penyidik ataupun rekan-rekan dari Pertamina. Oleh sebab itu mohon kerjasama rekan-rekan sekalian, kalau memang ada kejahatan semacam ini yang sama di tempat lain, tolong segera laporkan kepada kami dan kami pasti akan melakukan tindakan segera. Modus yang digunakan oleh para pelaku terbilang terorganisir dan unik, melibatkan penggunaan es batu yang diletakkan di atas tabung non-subsidi untuk mempercepat proses pendinginan dan pemindahan gas. Untuk mengisi penuh satu tabung 50 kg, pelaku membutuhkan setidaknya 16 tabung 3 kg. Gas hasil oplosan ini kemudian disalurkan dan dijual ke konsumen besar, seperti rumah makan, restoran, dan peternakan ayam di wilayah Jawa Tengah, guna meraup keuntungan besar dari selisih harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi. 3 tersangka berinisial R, T, dan A diamankan, masing-masing berperan sebagai koordinator, pencatat keuangan, dan eksekutor. Diketahui beroperasi di bawah kendali seorang pemodal berinisial M yang kini masih dalam pengejaran. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Pihak Pertamina Patra Niaga Jawa bagian tengah mengapresiasi langkah cepat kepolisian. Dari Humas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, program makan bergizi gratis Polres Kebumen disambut hangat oleh siswa SMK Taruna Adi Bangsa karena tak semua murid dibekali uang saku orang tua. Seperti apa antusiasme para siswa-siswi ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Program pemenuhan gizi melalui Sentra Pelayanan Pangan Gizi atau SPPG yang diinisiasi oleh Polres Kebumen mendapat sambutan hangat khususnya dari siswa di SMK Taruna Adi Bangsa Mirit. Mobil makanan bergizi atau MBG yang dikelola Yayasan Kemala Bayangkari Polres Kebumen selalu disambut antusias. Program ini menjadi berkah bagi pelajar yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Salah satunya adalah Arif Nurrohman, siswa kelas 11 yang mengaku kini bisa ikut menikmati makanan bergizi bersama teman-temannya. Arif Nurrohman menyatakan, sebelum program ini hadir, ia seringkali hanya bisa melihat temannya jajan karena uang sakunya yang pas-pasan. Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan dari Kapolri yang telah mengadakan makan bergizi gratis yang sangat bermanfaat bagi sekolah saya, bagi sekolah kami. Ya, dikarenakan saya uang saku tidak pernah dikasih dan saya juga tidak pernah meminta. Sebenarnya saya juga dikasih, tapi saya ingin merasakan bagaimana mencari uang sendiri. Jadi saya ingin menghemat dan saya juga kepikiran karena orang tua kurang mampu, jadi saya sangat bersyukur karena ada program makan bergizi gratis. Kehadiran MBG ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga meningkatkan fokus belajar siswa di kelas. Humas SMK Taruna Adi Bangsa Bambang Sarwono mengatakan bahwa program MBG menjadi angin segar yang sangat dinantikan sebab pemenuhan gizi ini merupakan investasi penting untuk kesehatan dan masa depan generasi muda, dan berharap program tersebut dapat terus berlanjut demi mendukung calon generasi emas 2045. Kepala SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Polres Kebumen Itang Mantovani menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 2.147 penerima manfaat di wilayah Kebumen. Itang menjamin makanan yang didistribusikan melalui MBG memenuhi standar gizi seimbang dan aman dikonsumsi. Untuk memastikan kualitasnya, sebelum distribusi setiap makanan dilakukan rapid test untuk kebersihan dan nilai gizi yang disesuaikan dengan standar Badan Gizi Nasional. Program ini ditegaskan sebagai upaya Polri untuk memastikan anak-anak tumbuh menjadi generasi yang kuat dan cerdas. Wakapolres Kebumen Kompol Faris Budiman menyampaikan harapan agar program SPPG Polri ini dapat diterima dengan baik oleh para penerima manfaat.
Polres Kebumen berkomitmen untuk selalu memperhatikan kualitas makanan dari berbagai aspek guna membantu pemenuhan gizi seimbang para pelajar. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Pemerintah Kota Magelang menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Magelang Haji Damar Prasetyono, didampingi oleh Kapolres Magelang Kota dan Dandim 0705 Magelang di Polres Magelang Kota pada Senin pagi. Apel kesiapsiagaan tersebut diikuti oleh 332 peserta dari TNI, Polri, BPBD Kota Magelang hingga Linmas Kota Magelang. Keikutsertaan lintas instansi ini menjadi bukti nyata sinergisitas dan kolaborasi dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi di daerah. Selain itu, Wali Kota Magelang Haji Damar Prasetyono turut memastikan kesiapan peralatan tanggap bencana serta kendaraan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh masing-masing instansi, mulai dari mobil damkar, ambulans, kendaraan taktis, hingga peralatan evakuasi dan komunikasi lapangan. Hal ini menjadi wujud kesiapan operasional sekaligus edukasi bagi masyarakat bahwa Kota Magelang siap siaga menghadapi segala kemungkinan bencana. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh perlengkapan dalam kondisi siap pakai, berfungsi dengan baik dan dapat dioperasionalkan sewaktu-waktu bila terjadi situasi darurat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kesiapan seluruh unsur di Kota Magelang dalam menghadapi potensi bencana serta menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.